Yo, welcome back to our Lobby Channel bosku. Airdrop mantap di sini. Nah, untuk video kali ini jangan lupa untuk melakukan DOR atau do your own research. Karena apa? Karena keuntungan, kerugian, dan risiko ditanggung masing-masing. Ya, seperti biasa kita tuh nggak bahas tentang market ya, karena sentimennya lagi gimana gitu kalau di market. Tapi yang bakal dibahas itu adalah yang free mungkin ya, yaitu tentang ya apalagi kalau bukan new testnet ya, yaitu garap airdrop yang free gitu. Jadi tanpa modal sekalipun, kita itu cuman ya bukan tanpa modal juga sih sebenarnya. Yang kita keluarin itu effortnya kayak gerak mungkin ya, terus niat, terus kuota mungkin ya. Nah, kayak gitulah. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja. Yang sorry, nama airdropnya itu atau nama projectnya adalah Yala Finance. Nah, Yala Finance ini masuk ke sektor DeFi. Masuk ke sektor DeFi, dia bagian DeFi-nya BTC ya atau Bitcoin, bukan DeFi-nya Ethereum atau EVM bukan, tapi dia DeFi-nya BTC. Nah, di sini kita bahas masalah apa dulu nih? Kita bahas masalah mungkin fundraising dulu ya. Untuk fundraising, fundraising ada sih sebenarnya di atas tadi. Ini kebetulan langsung coba kita lihat detailnya aja kali ya. Detailnya supaya kita enak ngeliatin siapa sih backernya dengan jelas gitu. Yala, Yala Finance di bagian funding round nih kali. Jadi aku sendiri nggak nge-promo, tapi aku biasanya riset untuk project-project itu di crypto rank enaknya. Ini nggak ada promo ya, lagian pun nggak berbayar bosku. Nah, funding round katanya seed tanggal 10 Oktober 2024. Jadi ya walaupun gimana ya 10 Oktober, tapi menurut aku masih masih oke lah untuk diikutin. Investornya Polychain Capital, terus Ethereal Venture, Husky Capital, Galaxy, Ember Group, Anagram Crypto. Coba kita scroll ke bawah. Ini yang paling terkenal kalau menurut aku sendiri, Polychain sama Husky. Kalau untuk Galaxy aku pernah sih lihat, tapi agak-agak jarang gitu ya. Nah, jadi Polychain ini yang nge-back lumayan banyak project ya tahun ini kalau menurut aku. Dan kalaupun kalian mau riset, kalian silahkan riset sendiri. Oke, kita lihat bagian overview-nya. Total raise-nya tadi 8 million ya. 8 mio USD. Coba kita lihat lagi, sorry. 8 mio USD di 10 Oktober 2024. Nah, untuk ngeliatin early atau enggaknya, kita ngeliatin di bagian overview. Tugasnya itu udah mulai dari kapan sih? Di sini bisa kalian lihat airdrop is live katanya, statusnya potensial. Jadi klik view activity. Kita liatin. Nah, Yala Finance Testnet available from 5 December. Jadi menurut aku ini masih lumayan early, nggak terlalu early amat ya karena ini udah akhir Desember. Tapi bagi yang mau ikutan silakan ikutan. Aku sih yes ya. Kalau kalian nanya, aku sih yes gitu. Nah coba ini nggak bisa dihilangin gitu ya. Apa namanya? Privacy and cookie statement ya. Jadi kira-kira ini harus dijelasin nggak? Kalau aku sendiri sebenarnya bagi pemula menurut aku ya. Jadi yang kalau cuman baca-baca kayak gini, kalau cuman yang baca-baca ya baca-baca caranya itu mungkin bakal masih bingung. Tapi kalau ibaratnya karena aku udah nyobain gimana cara ngerjain tasnya, jadi kalian mungkin bisa ikutin video ini. Kalau aku sih bisa sih sebenarnya, tinggal ngeliatin caranya kan, kelar gitu. Tapi emang ada teknis itu, ada sedikit teknis yang mungkin kalau kita itu nggak teliti nggak bakal tahu gitu mungkin ya. Nah oke, di sini aku bakal jelasin. Kalau kalian itu udah masuk ke web, nanti untuk linknya, insya Allah kalau aku nggak lupa bakal aku taruh di kolom komentar atau nggak di deskripsi kali ya. Nah ingat tapi itu mengandung referral ya bosku, mengandung referral airdrop mantap. Nah di sini bakal aku jelasin. Yang pertama yang harus kita lakuin adalah request faucet bosku. Lah kok request faucet? Ya iyalah, itu kan untuk gas fee-nya. Nah, di pojok kanan ada request faucet BTC sama faucetnya itu Ethereum ya. Coba kalian klik dulu di sini. Nah, di sini pastiin address-nya itu. Sebenarnya address-nya otomatis ya kayaknya. Otomatis address kalian. Oh iya, bagi kalian yang belum download wallet BTC, kalian mungkin ingat ini bukan promo lagi, bisa pakai walletnya kayak wallet
Unisat mungkin atau bisa pakai walletnya OKX. Tapi kebetulan aku di sini pakai wallet OKX, bosku. Nah, untuk wallet ini ya jaringannya, coba kita liatin dulu ya. Kita liatin dulu, ini jaring BTC apaan sih? TBTC apaan sih? Lupa, pokoknya mudah lah gitu. Jadi abis kalian request faucet, kalian tinggal enter address kalian kalau emang belum ada addressnya di sini. Terus kalian tinggal tunggu captcha-nya di sini. Habis sukses baru kalian klik submit. Nah, ingat faucetnya itu nggak bakal langsung sampai ya. Nggak bakal langsung mendarat di wallet kalian, tapi emang butuh waktu. Jadi kalau misalkan kalian request faucetnya hari ini, mungkin kalian bisa menunggu besok ya mungkin. Habis request faucet udah ada tulisannya berhasil nih misalkan. Nah, jadi aku barusan tadi request faucet tapi gagal kayaknya. Nah, kayak gitulah. Jadi habis request faucet kayak kata aku tadi, kalian itu nunggu. Aku saranin habis kalian buka terus habis request faucet, kalian nunggu aja besok mungkin ya. Atau enggak kalau kalian emang mau sabar-sabar nunggu ya mungkin dalam beberapa jam ke depan itu masuk. Nah, kayak gitu. Jadi untuk tugas yang kedua, habis faucetnya ada itu, terus apa sih? Oh iyalah, otomatis request faucet Ethereum lagi. Kalau kalian emang belum punya ini, belum punya apa Sepolia ETH. Tapi bagi kalian yang udah punya, kalau menurut aku sendiri nggak perlu-perlu amat sih ya sebenarnya. Nah, terus uh, untuk jaringan Ethereum ini kan di sini ada dua wallet nih. Yang satunya tadi wallet BTC. Nah, satunya lagi itu wallet IVM, bosku. Jadi kalau wallet IVM terserah kalian pakai wallet apa. Kayak yang aku biasanya ya kalian tahu aku pakai wallet apa biasanya ya. Nah, anggaplah kalian itu udah request faucet dan faucet kalian udah masuk ya. Faucet kalian itu udah masuk. Jadi nanti bakal tampil di sini balance-nya 0,01 kalau untuk sekarang. Nah, terus apalagi sih tugasnya? Kita ketik di sini, misalkan kalian itu masuknya 0,01 tadi ya. 0,008 mungkin masih oke ya. Di sini nggak bisa diklik 0,008 karena apa? Karena di sini 0,0023 bosku. Oke lah 0,0023 misalkan ya. 0,0023 terus kalian klik submit. Terus kalian klik submit ya. Terus kalian liatin dulu fee-nya bosku. Dikonfirmasi dulu nanti fee-nya di OKX Wallet. Kalian stake itu harus nyari fee yang waktunya itu agak murah ya. Kalau aku sih kemarin aku kira itu fee-nya murah di pagi hari gitu ya. Ternyata kalau jam pagi-pagi itu ya fee-nya nggak terlalu murah bosku. Tapi kebetulan aku nemu waktu mungkin habis maghrib atau habis isya itu fee-nya lumayan murah. Jadi fee-nya itu 0,00 berapa gitu. Pokoknya murah lah. Jadi kita itu bisa banyak stake-nya. Kita bisa banyak stake TBTC-nya untuk jadi YBTC. Nah, anggaplah kalau kalian misalkan saldonya udah masuk nih. Saldo YBTC-nya udah masuk. Nah, kan di sini udah ada nih 0,008. Terus apa sih yang kita lakuin? Yang kita lakuin adalah kita klik bagian MetaMask U-nya. Iya, sorry, bukan aku nggak mau sok Indo ya. Yubay ya kali mungkin ya. Tapi kalau emang dia ini projectnya Chinese sebenarnya, dia cara bacanya Yu ya mungkin. Nah, Metamin Yu-nya. Terus, nah di sini udah ada nih, kalian bisa lihat 0,003 sisa stakingan. 0,003. Nah, kalian klik deposit di sini. Oh iya, habis kalian stake biasanya ada waktu tunggunya juga kayak berapa jam mungkin ya. Kalau aku sendiri sih biasanya habis klik deposit tuh tinggalin dulu ngerjain airdrop lain dulu nanti baru balik lagi cek lagi kalau udah ya berarti udah bisa bosku. Nah kayak gitu. Jadi misalkan diklik 0,003 oke. Ingat sisain dikit kayak nggak dikit juga sih sebenarnya. Jadi misalkan dari 0,01 atau kita itu mintingnya tadi. Misalkan kalian anggaplah masuk di bagian sininya ini di YBTC-nya ini saldonya 0,008. 0,008 aku saranin kalian untuk apa namanya? Di lognya di sini 0, mungkin 0,004 atau 0,005. Nah, untuk jumlah Y yang kalian min, nah itu tergantung dari maunya kalian ya. Jadi kalau kalian misalkan klik 100 Y misalkan, kalian liatin dulu
liquidation price-nya di sini. Jadi di sini kita itu latihan bosku. Anggaplah karena ini testnet kan, jadi masih free. Jadi kalau kita pakai dana beneran, kita pakai dana beneran nih ya. Jadi kita itu nggak sembarang deposit, bukan sembarang deposit, nggak sembarang lock BTC kita, nggak sembarang lock ETH kita mungkin, atau nggak sembarang lock aset-aset yang lain. Tapi kita harus ngeliatin liquidation price-nya berapaan sih. Kayak misalkan di sini nanti ibaratnya, oke lah kita ini ya, kita ketik lah ya mungkin ya, ketik 200 misalkan. Nah, jadi liquidation price-nya, kalau BTC itu nyentuh di harga 80k, itu bakal hilang saldo stakingan kalian atau stakingan kita ya. Berhubung ini testnet jadi masih free, jangan lupa juga untuk melakukan DOR. Jadi hati-hati, ini latihan ya bosku. Ingat. Nah, itulah asiknya testnet bosku. Jadi free bosku ya. Free ya. Soalnya di sini ada tulisannya apptestnet.yala. Nah, oke. Jadi kalau 200, jadi 80k itu dekat ya. 80k dekat, aku sendiri nggak nyaranin. Aku biasanya ke yang paling low mungkin ya. 100 ini 40k. Kita itu ibaratnya mikir di sini bosku. Mungkin nggak nanti BTC tuh ke 40k dalam jangka waktu dekat ya. Terus abis kalian stake kayak gini, jangan lupa juga untuk mantaunya setiap hari mungkin ya. Karena apa? Karena ya nggak mungkin kan habis di stake ditinggalin gitu kan. Jangan mentang-mentang free ditinggalin ya. Emang free sih sebenarnya. Ini cuma latihan bosku. Nah, oke, udah dijelasin di sini. Itu mungkin kalau kalian ngeliatin video yang lain nggak tahu, itu bakal dijelasin nggak karena tesnya mungkin orang nggak terlalu penting untuk menjelasin yang itu, tapi aku ngejelasin karena aku udah pernah stake pakai dana sendiri itu di waktu ngerjain airdrop Zcasing mungkin ya. Zcasing waktu itu di sub projectnya. Nah, kayak gitulah. Oke, udah dijelasin mungkin kalau kalian itu ibaratnya udah selesai minting U-nya yang jumlahnya 100 tadi mungkin ya. Nanti bakal kalian itu ya klik-klik lah gitu kayaknya. Habis konfirmasi klik-klik, anggaplah U kalian itu udah masuk bosku. Kalian bisa masuk ke bagian portfolio. Kalian bisa masuk ke portfolio kalau emang udah nampil portfolionya kayak gini. Terus kalian bisa klik view position. View position ya bosku. Nah, udah view positionnya udah kayak gini. Nah, nanti di sini bakal ditampilin U yang kalian mint itu berapa totalnya. Dan di sini U yang aku mint itu 95,1 untuk sementara ya. Dan masih ada yang bisa di mint lagi 442 U. Available to withdraw katanya 0,0057. Tapi kalau aku withdraw, liquidation price-nya bakal naik lagi, bakal tinggi lagi. Jadi aku mungkin gak bakal withdraw sisanya. Terus juga jangan sampai semuanya di stake. Kenapa? Karena ada tugas lagi. Nah, oke, kita habis kayak gini. Ini U-nya tadi udah di mint. Di sini ada pilihan close fold, ada juga stake LP token. Kita klik stake LP token. Nah, jadi kalau kalian klik max, inilah kata aku tadi. Mungkin di langkah-langkah di crypto rank tadi ya, di crypto rank ini kalian liatin kayak oke, stake LP token, tinggal stake ya gitu. Tapi gimana ya, ada sedikit teknis gitu bosku, yang emang harus dijelasin sama yang udah nyoba gitu ya. Nah, jadi dengerin baik-baik. Nah, jadi kalau kita klik stake LP token, ini belum ada bosku. Belum ada. Nah, terus gimana sih cara dapetinnya? Nah, kalian lihat di bagian kiri di sini, get LP token katanya. The LP token represent your share in the liquidity pool. You can receive LP tokens by providing liquidity to the ya, YBTC, YBTC, YBTC aja kali ya. YBTC per U pair. Jadi kalian tuh bisa dapetin LP token dengan cara provide liquidity di pool YBTC per U. Dan katanya linknya ada di sini bosku. Nah, jadi jangan lupa ya, kita itu harus riset link yang kita klik itu asli atau enggak, benar atau enggak, link projectnya resmi atau enggak. Nah, jadi nanti bakal aku taruh link yang resmi di deskripsi sama di kolom komentar. Tapi bagi kalian yang emang pengen nyari linknya sendiri ya silakan, tapi ingat resiko itu ditanggung masing-masing bosku, DOR ya. Nah, kita klik, nanti bakal diarahin ke Uniswap.
Uniswap bagi kalian yang udah nonton video-video tentang testnet sebelumnya yang ada Uniswapnya, kalian bakal tahu gimana sih caranya. Nah ini kan udah tampilan kayak gini nih, kalian connect wallet kalian, tapi ingat hati-hati juga, jangan lupa untuk DOR. Kalian connect wallet kalian, kode sini connect wallet. Nah kita ubah, biasanya kan Uniswap ini mainnet ya. Kita ubah, kita klik di bagian pojok kanan atas, terus klik settingnya, klik setting testnet mode. Di bagian testnet mode itu dihidupin bosku. Nah jadi testnet mode tampilannya kayak gini, udah on berarti ya. Tinggal close. Ingat katanya tadi apa? Pair-nya itu YBTC per U ya. Jadi aku sendiri apa ya, udah nyoba ini dan membuat kesalahan ya waktu itu. Kan di ini ada V2 position ya, versi 2-nya. Ada juga versi 3 bosku. New V3 positionnya. Jadi waktu itu aku stake-nya itu di V3 position ya untuk pair YBTC sama U-nya. Tapi sayangnya bosku, sayangnya itu salah ya bosku. Karena di sini tadi diarahinnya itu V2, jadi kita itu jangan diotak-atik bosku. Jangan masuknya ke V3 ya, jangan. Nah gitu. Jadi kalau kalian mau stake itu langsung aja dari yang udah mereka arahin ya. Jangan lupa untuk enable testnet mode-nya dulu. Nah, terus YBTC pair-nya di sini diganti jadi YBTC sama U ya. Jadi kalian klik continue misalkan U kalian ketik max mungkin ya U-nya. Nah, jadi kalian membutuhkan BTC yang 0,0007. Jadi dari BTC kalian yang 0,008 tadi masih banyak lah ya mungkin ya sisanya. Jadi masih ya oke lah gitu. Jadi bisa gitu ya ibaratnya. Nggak ada kendala waktu add liquidity-nya. Jadi nanti tinggal klik apa nih? Klik apa nih? Klik review, terus kalian tinggal klik add liquidity, nanti kayak biasa lah confirm di wallet. Terus emang ya sekali lagi dia ini membutuhkan waktu bosku. Dia ini membutuhkan waktu untuk liquidity-nya sampai. Dan nanti kalau udah ada posisi kalian itu bakal kalian bisa lihat itu di pool ya. Nanti bakal nampil itu V2 atau V3. Kalau kalian stake di V2 tadi itu aman, nanti V2 nanti dia bakal nampil langsung. Nah, terus abis itu baru deh kalian bisa stake. Ingat mungkin juga membutuhkan waktu kayak kata aku tadi mungkin ya berapa menitan gitulah buat bisa stake-nya. Terus kalian tinggal stake amount yang mau kalian stake. Misalkan udah ada nih amount yang misalkan 1 gitu ya. Nah, 1. Kebanyakan. Nggak tahu lah mungkin kayak gitulah. Jadi kalian klik amount yang mau kalian stake dari LP token yang kalian dapat, terus tinggal klik stake, terus tinggal confirm di wallet, kelar gitu bosku. Nah, terus ada nggak sih tugas lain lagi? Oh ada lah bosku. Tugas lain itu yaitu berries and leaderboard. Jadi kalian itu bisa claim atau kayak sejenis check in ya di sini. Check in atau iya check in gitulah. Kalian klik berry-nya, jadi kalian bakal dapat berry itu setiap hari. Kalian bisa ngeliatin rank kalian juga di sini. Aku di sini 132k per 1,28 juta ya sekarang. Itu udah lumayan banyak usernya. Kemarin-kemarin itu baru 500k, 600k. Nggak tahu sekarang mungkin orang lagi on fire ya. Nah, untuk video kali ini karena masih ada kayaknya apa nih tugas-tugas lainnya. Nah, jadi kalau kalian udah selesai tugas yang tadi, kalian mungkin bisa ngerjain tugas dari galaksinya di sini ya. Kalian bisa ngerjain tugas dari Galax di sini. Nah, go to the Galax. Jadi bagi kalian yang ibaratnya, gue bisa nih cuman apa ngeliatin tutor apa namanya tutor tulisannya doang gue bisa nih. Oke lah kalian nggak usah ngeliatin video ini mungkin ya. Tapi bagi kalian yang kayak gue kayaknya masih ada teknikal yang gue kurang bisa nih. Kalau cuma ngeliatin tulisan gitu. Jadi gue itu harus ngeliatin orang yang emang udah ngerjain gitu. Nah jadi kalian bisa ngeliatin videonya aku. Nah tapi kita tetap membutuhkan cryptoreng. Jadi jangan sombong ya kayak misalkan aku udah ada videonya dari Edward mantap nih, gue nggak perlu cryptoreng lagi, enggak bosku. Jadi kita juga masih perlu sumber-sumber lain kayak di sini
di sini tuh ada tugas Galks-nya. Jadi bagi kalian yang senang untuk ngerjain Galks mungkin atau siapa tahu dapat alokasi tambahan ya kan. Ini ingat ya airdrop-nya juga masih potensial ya, belum confirm. Jadi untuk kemungkinan ada airdrop-nya itu mungkin masih 50-50. Jadi dapat ya syukur, nggak dapat ya nggak apa-apa, kita hajar yang lain lagi mungkin ya. Kita kerjain yang lain lagi. Nah, go to Galks and connect your wallet or social account. Nah, jadi untuk tugasnya kalian bisa baca sendiri. Aku sendiri nggak bakal ngejelasin karena tugas Galks ini lumayan mudah. Lumayan mudah, jadi kalian tinggal ikutin aja. Nah, ingat jangan lupa waktu klik link kayak gini. Ini kan kalau tulisan biru kayak gini link ya. Jadi kalian pastiin dulu akun CryptoRank atau sorry, website CryptoRank-nya ini udah benar atau belum. Nah, baru kalian ikutin mungkin tugasnya. Untuk video kali ini sampai di sini aja. So, mungkin kalau agak-agak ngelantur videonya dan agak panjang, sorry banget. Jangan lupa untuk melakukan DOR atau do your own research. Karena apa? Karena keuntungan, kerugian, dan resiko ditanggung masing-masing. So, see you guys in the next video.